Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, teman-teman Bolong Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali podcast kita yang insya Allah kita akan banyak membahas tadabbur Al-Quran dan juga tahsinut tilawah insya Allah. Dan pastinya bersama dengan teman-teman para asatid yang luar biasa. Ya, hadir juga di hadapan kita Ustadz Tolhah, juga Gus Amin. Ya, semoga podcast kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bisa lebih seneng sama Quran. Ternyata Quran tuh kalau didalemin luar biasa maknanya, ya. Bahkan kadang ayat-ayat yang kelihatannya sering kita dengarkan, kalau kemudian kita resapi betul-betul itu sangat bisa membuat hati kita itu menangis, mata kita meneteskan air mata. Ya, Masya Allah. Untuk itu ayo kita simak bersama-sama ya urean-urean yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Tolhah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian akan dibahas juga, kita bahas juga tentang makna dari setiap ayatnya insya Allah. Dan pada malam hari ini kita masuk di ayat yang kedua dari Quran surah Al-Fatihah. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara membaca Alhamdulillah yang benar gitu kan. Kalau yang sering kita dengar dari para qori, para imam itu kan ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan macam-macam lah banyak. Maka mari nanti kita akan simak dari penjelasan Ustadz Tolhah berkaitan dengan bagaimana cara membaca Alhamdulillah yang benar. Dan harapannya nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing. Terus jangan cuman ketika dengar saja, tapi ketika sholat maupun di luar sholat, ketika tilawah harus dipraktekkan. Tapi monggo Ustadz Tolhah bisa disapa teman-teman terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah ini kita lanjutkan ya pertemuan kita kemarin. Kita sudah membaca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa poin yang biasa kesalahan ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah memantulkan huruf lam. Di mana dari kita kurang memperhatikan dari sisi sukunnya huruf lam. Ada yang membaca alhamdu yang dimana baca huruf lam ini dia ada suara e-nya, al-ha. Jadi poinnya sebagaimana tadi disampaikan sama Ustadz Aziz, yang dimana ketika kita mendengarkan tahsin itu aslinya ketika kita mempraktekkan ya satu poin itu nanti akan berlaku juga di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau kita menguasai atau membiasakan satu tempat yang dimana ini pastinya akan terulang banyak tempat. Nah nanti poinnya insya Allah tentu di tempat lain nanti juga kita bisa menguasainya atau membaca dengan baik dan benar. Contoh di sini alhamdu memantulkan huruf lam ya, dan juga ada beberapa tempat lainnya. Maka bagaimana cara membacanya? Jangan sampai baca huruf lam ini melepaskannya terlebih dahulu sebelum kita memasuki huruf setelahnya. Al-ha. Nah, kenapa kok bisa mantul atau suaranya le? Karena kita melepaskan terlebih dahulu baru pindah ke ha. Al-ha. Nah, jadi kalau kita mendapati ada jamaah atau siapapun itu ketika membaca, nah salahnya di situ letaknya. Al-ha. Harusnya bagaimana? Al-ha. Ya kita baca alhamdu. Nah di sini ha. Ha biasanya tadi juga bisa disampaikan baca dengan huruf ha. Nah, ini fatal sekali, maknanya jauh banget ya Gus ya.
Ya, alhamdulillah ini segala puji ya lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai ha ini nanti juga akan disampaikan beliau maknanya bisa tufiya, tawafa ya. Yang dimana ya saya nggak tekan ini menyampaikan maknanya. Yang penting jelek ya. Maka penting sekali jangan sampai membaca dan huruf ha. Ha sama ha ini beda. Ha ini tengah, ha ini di bawah. Ha, ha tengah, ha ini ha di bawah. Saya akan baca alhamdu dalnya dhammah mencucu alhamdulillahi rabbil a. Nah di sini huruf ain jangan sampai baca dengan huruf misalkan huruf hamzah maknanya juga berubah jauh banget. Al alamin ini ya seluruh alam, al a pakai hamzah maknanya nanti akan disampaikan beliau. Saya juga nggak tekan yang nyampaikannya ya al alamin al a ya dengan tengah bukan tadi seperti huruf ha. Saya akan baca, teman-teman ikutin ya. Siap. Oke, kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Dan sini poin terakhir yang biasa terlewati adalah baca min. Mimnya kan panjang. Nah, mim itu sama huruf nun kan punya sifat gunnah. Gunnah itu dengung, suara yang keluar dari hidung. Cuma ketika panjangnya min, ini jangan sampai dari hidung. Karena panjangnya ini dia keluarnya dari al-jawf. Al-jawf itu adalah rongga tenggorokan. Jadi kita bukan baca seperti ini. Min. Tapi bin. Mimnya dari hidung. Tapi panjangnya jangan sampai dari hidung. Al-alami bukan min. Ya kita baca lagi Rabbil alamin. Monggo. Rabbil alamin. Ya saya akan baca sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mudah, insya Allah mudah ya bacanya seperti itu. Berarti mungkin karena ini ya, apa namanya banyak di antara teman-teman kita itu, di antara kita itu yang baca Qur'annya mungkin dari tulisan Latinnya. Iya. Kalau tulisan Latin kan alhamdu ya, Iya. pakai h, alhamdu. Gitu ya. Itu mungkin sebabnya Ustaz ya? Ya bisa jadi salah satunya. Poin terpenting adalah baca Quran itu kita nggak akan bisa lepas atau mungkin ya semua ilmu lah ya. Ya butuh namanya guru. Ya karena Rasulullah itu membaca dari malaikat Jibril, sahabat dari Rasulullah, tabi'in dari sahabat, tabi'in terus. Nah bacaan Al-Quran itu diambil dari apa? Ya kita nyambungnya nanti sampai Rasulullah SAW. Berarti mau nggak mau harus dengan guru. Kalau misalkan hanya berdasarkan Latin atau teori tajwid, ya itu nggak bisa. Nggak cukup. Mungkin kalau untuk menambahkan wawasan oke lah. Betul, itu penguat sifatnya. Ya. Ya. Tapi kalau prakteknya perlu kemudian kita itu berguru dengan seorang guru. Ya. Alhasil tadi Ustaz Aziz nyampaikan kalau kita tahu maknanya akhirnya kan kita baca dengan huruf H ini kan nggak tekan banget di makna ya Allah. Nah, kan seperti itu. Salah satunya, satu poinnya. Tapi dan juga ketika kita membaca dengan H tentu Masya Allah ya emang ya nanti akan dijelaskan beliau. Ya nanti perbedaan dari kenapa kok pakai alhamd, kenapa kok bukan al-madah, kenapa kok bukan asyukur. Ya sangat-sangat ya emang ya Masya Allah. Nanti akan disampaikan beliau. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib, teman-teman sobat ngaji semuanya. Gimana? Sudah bisa ya cara pengucapan, cara membaca alhamdulillah. Oke, setelah ini nggak boleh salah-salah lagi. Ya, kemudian cari guru untuk ngecek bacaan. Mungkin antum kalian semua sudah dengar dari Ustaz Tolha cara bacanya seperti apa, tapi mungkin masih dikira-kira. Ya. Nah perlu mungkin antum atau kalian, Teman-teman bahasanya semua. antum atau kalian, teman-teman semuanya, gitu ya. Oh bolo-bolo, perlu silaturahmi ke Pondok Ustaz Tolha atau ke Masjid Ustaz Tolha untuk kemudian izin Ustaz, saya pengen talaki, saya pengen baca Ustaz. Gus Aziz juga bisa, ke Gus Amin juga bisa. Saya masih belajar sama antum. Sama-sama belajar. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi intinya jangan sampai berhenti cukup di teori hanya dengerin tok tanpa kemudian kita berguru dengan guru-guru kita, guru yang jelas. Ya. Yang sanatnya itu nyambung. Nah, setelah ini sanatnya nyambung Ustaz ya. Masya Allah. Salah juga sanatnya nyambung. Allah Akbar. Masya Allah. Sama Ustaz Aziz ini kemarin umroh, Masya Allah. Baca ke salah satu syekh. Itu berkat barokahnya kumpul dengan orang soleh. Masya Allah.
Itu Gus. Ya, kemarin tuh apa namanya? Cuman nemenin setelah Tat, Masya kancane Allah. aku Tat. Gitu. Ketemu Syekh gitu. Awalnya nggak kenal Syekh siapa gitu kan. Tapi berkahnya ngikutin beliau, dapat kesempatan tuh baca di hadapan Masya Allah. Masya Syekhnya gitu. Allah. Masya Masya Allah. Allah. Nah, ini barokahnya kumpul dengan teman-teman soleh itu seperti itu. Masya Lastu Allah. salihin, Ya, uhibbu salihina wa lastu minhum. Allah Akbar. Kita Wa nahnu cinta dengan kadzalik, ya, orang-orang kita soleh juga. walaupun kita enggak seperti mereka yang soleh-soleh. Ya, insya Allah nanti di surga digandeng lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Tapi gitu ya teman-teman. Intinya ngajinya jangan kendor, terus ngaji terus ya. Diulang-ulang cari guru. Tapi, nah sekarang kita coba ingin dengar dari Gus Amin nanti. Berkaitan dengan makna atau kenapa sih kemudian Allah menggunakan kalimat alhamdu bukan kalimat asyukru atau yang lainnya. Dan itu letaknya di awal-awal banget lah. Setelah bismillah itu berarti kan penting banget. Nah mungkin Gus Amin bisa menjelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa amilu shalihat. Teman-teman semua, tadi ya udah dibahas Masya Allah secara detail bagaimana kemudian kita melafatkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dengan cara yang benar. Tadi Masya Allah beliau bahas dari segi pelafatannya, terus kemudian di mana letak kesalahan kita, maka akan semakin sempurna pembelajaran Quran kita ketika kemudian bacaan yang kita baca dengan indah, dengan bagus itu kita barengin dengan tadabbur agar kemudian semakin masuk ke dalam hati kita semua. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian semua, kita semua ini enggak mau kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian disebabkan gara-gara hati kita terkunci? Maka kita berusaha belajar gimana caranya termasuk di antara orang-orang yang terbukakan hatinya untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik yang kemudian disampaikan oleh Ustaz Thalhah, apa bedanya antara alhamdu, al-madhu dan kemudian asyukru. Sama-sama kemudian kalau kita terjemahkan secara umum itu sama-sama mengandung makna memuji. Tapi apa bedanya teman-teman? Nah ini, Quran itu kenapa kemudian di dalamnya mengandung mukjizat? Salah satu di antara bentuk mukjizatnya Quran adalah bahwa setiap kata yang dipilih itu mengandung makna yang khusus yang ketika kemudian diganti dengan lafadz yang lain maka maknanya pun juga akan berubah Ustaz. Sekarang bedanya apa antara asyukru alhamdu dengan al-madhu? Kalau menggunakan kata asyukru, rasa syukur kita kepada Allah ketika kemudian kita mendapatkan nikmat, maka itu diungkapkan dengan kata asyukru. Asyukru itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian menggunakan kata al-madhu, ketika kemudian kita ingin memuji sesuatu, misal sesuatu ini cakep banget nih, misal ini mic-nya keren banget. Kalau kita pengen memuji mic ini bahwa mic ini adalah mic yang keren, maka kita menggunakan kata al-madhu. Jadi untuk kata asyukru itu digunakan untuk ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tapi kalau menggunakan kata al-madhu itu fungsinya adalah untuk memuji sesuatu yang kemudian kita anggap keren tadi. Tapi kalau menggunakan kata alhamdu, alhamdu itu pertama sekaligus dia bersyukur plus sekaligus dia kemudian memuji zat yang kemudian dia katakan alhamdulillah. Jadi ketika kemudian kita mengatakan alhamdulillah seakan-akan di dalamnya itu mengandung makna bahwa saya itu enggak cuman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita,
pun juga kita memuji Allah atas kemudian kesempurnaan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita menggunakan misal ayatnya berbunyi asyukrulillah, itu berarti maknanya hanya ungkapan yang kita pakai untuk mengekspresikan bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kemudian kita menggunakan kata al-madhu, maka kalimat ini adalah kalimat yang kemudian digunakan untuk memuji sesuatu. Al-madhu lillah berarti pujian untuk Allah. Misalnya gini Ustaz, mobil cakep. Mobil cakep itu kan kita puji mobilnya, bukan kita berterima kasih kepada mobilnya. Kemudian ketika misal jenengan ngasih saya mobil Alphard misal aja ini misal. Insyaallah. Tenanan ya ora apa-apa. Misal ya, ketika jenengan memberikan Alphard itu maka saya bersyukur kepada jenengan, tapi belum tentu rasa syukur itu menjadikan saya memuji jenengan. Nah, jadi untuk kemudian menggabungkan antara syukur dan pujian ada lafaz yang kemudian mewakili dua makna itu dengan kalimat alhamdulillah. Maka ketika kemudian kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita yakini dalam hati bahwa kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat kita memuji Allah, tapi juga merupakan kalimat bahwa kita bersyukur kepada Allah di waktu ketika kita sholat masih diberikan nikmat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, setiap kata di dalam Al-Quran itu Allah pilih dengan sangat indah, dengan sangat rapi. Ketika kemudian setiap kata yang ada di dalam Al-Quran saja Allah pilih dengan rapi, maka sangat mudah sekali untuk Allah agar kemudian kehidupan kita tertata menjadi kehidupan yang rapi. Karena tadi bahwa mudah bagi Allah untuk menyusun kalimat-kalimat yang indah di dalam Al-Quran, pasti juga mudah bagi Allah untuk kemudian merapikan seluruh kehidupan kita. Yang awalnya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata maknanya luar biasa. Tuh, alhamdulillah kalau untuk makhluk boleh nggak Ustaz? Nah, karena alhamdulillah, bahwa segala puji itu lamnya di sini berfungsi sebagai lam takhsus. Lam yang digunakan untuk mengkhususkan sesuatu. Artinya bahwa ketika kita mengatakan alhamdulillah itu hanya boleh untuk kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepada manusia pilihannya dua tadi. Bersyukur atau kemudian memuji. Kita nggak bisa kemudian mengumpulkan pujian dan rasa syukur itu kepada manusia, karena memang hampir mustahil dan bahkan mustahil. Mustahil. Ya, nggak mungkin kemudian kita memuji terlalu berlebihan. Betul. Kepada manusia, gitu ya. Apa? Kadang kalau kemudian kita itu memuji manusia, biasanya itu ada maunya. Atau mungkin lebih dalam, karena sejatinya manusia itu sendiri atau kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu punya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang ya yang paling berhak itu ya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir ba'da sholat itu salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Subhanallah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah menjadi salah satu zikir yang kemudian terus kita baca ba'da sholat, dan itu sunnah, ya. Dan itu sunnah. Ini menjadi salah satu tanda bahwasanya zikir Alhamdulillahirabbil alamin ini sangat-sangat dianjurkan sekali. Ya, sangat-sangat dianjurkan sekali. Nah, Gus, kalau keutamaan dari Alhamdulillahirabbil alamin sendiri apa sih, Gus? Ketika kemudian kita itu mengucapkannya gitu. Ada hadis yang kemudian diriwayatkan, ingat nggih, kalau ada diriwayatkan berarti tidak kemudian riwayatnya kuat, ruya. Artinya riwayat ini tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara valid. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima makna bahwa
Seperti kemudian hadis tentang basmalah, kullu amrin, setiap perkara yang kemudian la yubda'u bil hamdalah, yang kemudian tidak dimulai dengan hamdalah, fahuwa abtar, maka akan kemudian terputus. Artinya ketika kemudian kita mengerjakan segala sesuatu kok kemudian tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah atau dengan kalimat-kalimat yang semisal dengan alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin, maka fahuwa abtar, akan menjadi terputus keberkahannya. Dan kemudian Ustadz, menariknya adalah kalimat alhamdu dalam bahasa Arab ini adalah kalimat yang sifatnya dia selain sebagai kalimat informasi atau dalam ilmu balaghah disebut sebagai kalam khabari, dia juga sebagai kalam insya'i. Kalam khabari itu sebuah kalimat yang digunakan untuk memberikan info kepada orang lain. Misal, saya memberikan informasi kepada orang lain bahwa Ustadz Tulhah ganteng. Itu namanya kalam khabari. Tapi kalau kemudian kalam insya'i itu adalah ungkapan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ketika kemudian ngelihat Ustadz Tulhah, Masya Allah, ganteng banget ya. Nah, itu namanya kalam insya'i. Ungkapan yang ada di dalam perasaan hati kita, itu namanya kalam insya'i. Nah, kalimat alhamdulillah ini selain kemudian kalimat yang kita gunakan untuk menginformasikan orang lain bahwa segala puji itu untuk Allah, kalimat alhamdulillah ini adalah ungkapan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, misal habis dikasih Satulhah mobil Pajero 5 misal. Masya Allah. Ini misal aja. Mas Hasan pengen. Mas Sani elef orang mogoan Us. Misal aja. Terus kemudian untuk mengungkapkan ekspresi bahagia itu kita menggunakan kalimat alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah di sini adalah kalam insya'i. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kita bersama adalah ternyata kalimat alhamdulillah ini kalau kemudian kita renungi betul dalam sholat, bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Allah itu terpuji, tapi coba tanamkan dalam hati bahwa ketika kita menghadap Allah, sholat kepada Allah, dan kemudian kita mengucapkan kalimat ini di segala lini kehidupan kita, ingat bahwa ini adalah kalam insya'i. Perkataan yang kemudian harusnya muncul dalam hati kita. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kemudian kita renungi betul-betul, kita harus ingat bahwa ini kalam insya'i, kalimat yang harusnya muncul dalam hati kita. Bukan hanya sekedar informasi dan ilmu aja bahwa Allah itu terpuji. Tapi coba kita renungkan dalam hati kita bahwa ketika kita ngelihat apapun, ngerasakan apapun, maka kalimatnya kan kemungkinannya cuma 2. Alhamdulillah ala kulli hal, dan kemudian alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin seharusnya memang dalam segala kondisi. Betul. Kondisi bahagia, senang, ataupun juga kondisi susah gitu ya. Tapi kadang susah kita itu ngucapin alhamdulillah pas lagi soro-soro nih gitu. Sing ngene apa tat? Gersulo. Istighfar ya. Istighfar. Padahal salah satu ucapan yang kemudian sering diucapkan oleh sahabat Ali ya. Yeah. Ketika ditanya tentang keadaan beliau, selalu beliau menjawab dengan alhamdulillah ya ala kulli hal. Artinya awake dhewe penak ya alhamdulillah, sengsara ya alhamdulillah. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada keutamaan yang lain gak sih Gus? Setelah Saya malah teringat dari segi bahasa tadi. Ya, tentang syukur ya. Kan Rasulullah kan makasih loh ya.
Diingetin. Cie. Biasanya ngingetin Mas Esan. Tentang syukur itu. Rasulullah kan Masya Allah. Beliau maksum. Ya. Dan Masya Allah beliau ya sehari itu paling enggak 70 kali istighfarnya bahkan lebih ya. Dan beliau qiyamul lail sampai hatta tawarrum ya apa namanya kakinya bengkak. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ya kenapa kok sampai segitunya banget lah. Padahal nek awake dhewe ya wis dijamin misalkan, wis to, kowe nilainya apik, wis to, kowe iki ngene. Gak bakal sinau. Enggak bakal sinau apa ya. Keturunan. Ya manusiawi banget ya. Kita malah jadi akhirnya yang harusnya kita Tambah semangat. ya tenang. Dia beliau afala akuna abdan syakura. Ya. Allah. Memang enggak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Ya ternyata emang main perasaan banget ya. Maksudnya saya ketika Gus Amin menjelaskan itu saya jadi teringat ya mungkin kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan Al-Qur'an ini afdhalul dzikr ya sebaik-baik paling apa namanya zikir. Ya maka kita bisa sampai tingkat mendapatkan itu mungkin mau nggak mau yang harus pakai perasaan banget. Betul. Karena tadi disampaikan ya insya'i ya. Ya mau nggak mau ya. Tapi kalau hati kita lalai ya sudah otomatis nggak berimpact ya. Hanya sebatas bacaan. Ya itu dia. Makanya mau nggak mau ketika sholat para ulama kan niat itu kan harus tahdir qulub, maksudnya harus benar-benar menghadirkan ya. Menghadirkan hati. Jadi mau nggak mau emang kita harus menyeting supaya kita mendapatkan tujuan bacaan Al-Quran, sholat itu sendiri mau nggak mau harus ya kita pengen mendapatkan ketenangan ya kita harus menghadirkan, jangan sampai menduakan sholat kita, bacaan kita. Gitu ya Gus ya. Kan salah satu definisi tahsin itu kan ketika ayat warattilil Qur'ana tartila yang disebut sebagai tartil itu kan ketika ma'rifatul wuquf wal ibtida. Ketika kemudian kita tahu bagaimana wukuf atau wakaf di dalam Al-Quran dan bagaimana kita memulai bacaan kita. Ketika kemudian wakafnya wakaf yang tam, wakaf yang sempurna, Masya Allah, kita kemudian bisa betul-betul ngerti, oh ayat ini tuh kita harus berhenti. Untuk kemudian kita renungi betapa kemudian Masya Allahnya, luar biasanya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul wukuf wal ibtinda. Kita harus ngerti mana wakaf yang benar. Terus kemudian ketika mulai itu di bagian yang mana. Karena tadi sempurnanya Quran itu bukan seluruhnya terus kemudian kita lupakan bagian juz'iyahnya. Sempurnanya Quran itu justru ketika kemudian antara bagian-bagiannya itu tersambung jadi satu. Ketika kita baca menjadi ayat yang kemudian indah ketika kita maknai. Maka ketika kemudian kita baca kok wakafnya kemudian tidak sempurna, salah dalam memulai, maka kemudian pasti akan banyak makna yang hilang. Ya. Gerusa-gerusu saja jadinya. Tidak sempurna maknanya. Betul, tidak sempurna maknanya. Makanya tadi, ma'rifatul wukuf wal ibtida. Masya Allah ya. ada yang indah lagi nih. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kenapa masih ditambah Rabbil alamin? Ini kayak ada bau-bau akidah kayak ini. Kita singgung Gus. Ya. Rabb dalam bahasa Arab itu adalah sebuah nama Allah yang kemudian digunakan untuk mengingatkan manusia bahwa kita pernah berjanji dengan nama itu. Ketika kemudian Allah ceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf bahwa dulu ketika kita di alam ruh pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alastu birabbikum. Apakah kemudian engkau meyakini bahwa aku adalah Rabb kalian? Kita mengatakan qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami syahidna. Maka kemudian ketika kita lahir mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Maka kalimat Rabb ini adalah kalimat yang kemudian harus kita ingat bahwa ketika kita keluar di dunia itu, dulu di alam ruh kita sudah pernah membuat perjanjian kepada Allah bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Apa makna Rabb? Rabb itu adalah
Dari kata tarbiyah Ustaz. Tarbiyah. Kalau kata para ulama bahasa itu mengistilahkan tarbiyah adalah islahu syu'unil ghair. Memperbaiki atau kemudian menjaga urusan orang lain itu namanya tarbiyah. Tarbiyah. Kenapa kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kalimat perjanjian kepada kita di alam ruh menggunakan kalimat alastu birabbikum. Karena kekhawatiran kita adalah ketika kita keluar di dunia, sopo mengko sing ngurusi? Wah, ora duit piye Gusti? Aduh, tangku akeh kok piye iki. Kan khawatir. Ya. Alah, engko nek anakku akeh piye iki, bojoku galak piye. Padahal harus diatur. Nah, padahal tadi makanya kita terikat dengan perjanjian alastu birabbikum. Dan ketika kita sholat pertama kali yang diingatkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Agar kemudian kita ingat bahwa dulu kamu pernah berjanji, pernah kemudian membuat sebuah perjanjian denganku bahwa aku ini adalah Rabbmu. Lalu mengapa kemudian urusan duniamu itu menjadikan engkau lalai daripada sholat? Padahal kita sudah berjanji dengan kalimat yang sama dan kemudian kalimat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap sholat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kemudian ada kata Rabb di dalam Al-Qur'an itu adalah sebuah nama Allah yang kemudian digunakan untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang punya sifat Rabb yang akan kemudian memperbaiki islah, yang kemudian akan memperbaiki semua urusan kita. Islah syu'un al-ghair. Memperbaiki urusan orang lain. Artinya tadi bahwa kenapa kemudian kita harus khawatir? Ya. Sedangkan setiap sholat kita sebenarnya sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan menggunakan kata rabbil alamin. Alamin ini bukan hanya cuman satu alam saja, alamin. Bentuknya jamak. Kalau kemudian bentuknya tunggal Ustaz, alamun. Kalau kemudian bentuknya jamak atau kemudian banyak, maka dalam bahasa Arab menggunakan kalimat al-alamin, al-alamun. Kenapa alamin? Karena dia diintofahkan kepada kata Rabb. Artinya, kenapa kemudian kita harus ragu sedangkan Allah itu jangankan diri kita, seluruh alam yang ada di dunia ini. Bahkan bukan cuma satu alam, seluruh alam dari alam jin, alam malaikat, alamnya setan, surga, neraka, dan seluruh alam yang ada di dunia ini itu berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita masih mengkhawatirkan Gusti Allah utikere Gusti Allah? Insya Allah. Padahal kita itu dari sejak kita dalam kandungan ya, Betul. itu sudah Itu apa menjadi namanya? perjanjian Nah, kita kepada perjanjian. Allah. Orang brojol, bayi ceprot itu ya wis Dijamin bertauhid. rezekinya Wis, sama Allah. ya Tat ya. Tapi kenapa kemudian kita ini ketika sudah diberi akal banyak, tapi kemudian kita itu lupa bahwasanya urusan kita itu sudah ada yang ngatur. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap sholat kita Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah tahu Allah sudah jamin, kenapa kemudian kita ini masih takut? Betul. Ya, maka sebenarnya solusi juga ini, ya Mas ya. Nek uang kok di masalah rampung, solusinya sholatnya diperbaiki. Ya, sholatnya diperbaiki. Tidak hanya cukup kemudian menjaga sholat tok enggak, tapi coba dimaknai. Betul. Saya suka banget sama quotes yang tadi pagi di-share sama teman-teman seniman Eling Gusti. Wah, apa itu? Itu bagus. Apa itu? Saya tak cek sih. Bagus, Masya Allah. Pak Suryadi. Orang yang linglung itu bukan orang yang nggak tahu alamat. Tapi orang yang linglung itu adalah dia yang tahu arah kiblat tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Atau tambah lagi. Atau Itu kan belum apa? Tidak apa? tadi Orang tahu tahu makan sholat. kiblat tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Atau melaksanakan sholat tapi
tidak memahami mentadabburi, tidak maknanya. memahami maknanya. Itu poin penting juga. Allah. Karena ayat yang ya alladzina amanu apa namanya? La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya orang kan sukaro maksudnya mabuk ya mabuk homer dan segala macam. Tapi ini kita termabukkan dengan pikiran-pikiran kunciku neng di atau kita lalai. Itu Nek ngono cek gampang Ustaz. atau enggak gini, sempat jadi guyonan itu. Kita telat ya, telat sholat. Misalkan tahu pas awal ini rakaat kedua ini. Tapi begitu pas rakaat ketiga keempat, aduh tadi masuk berapa ya? Kebetulan samping kita ada yang sholat juga, yang telat sama. Nah, ini nih sampingnya. Jadi kita ngelambat-lambatin, nah, kan gitu. Sering kan kayak gitu. Karena kita Pengalaman pribadi. kan kita suka roh. Ya, Ya Masya Allah. manusiawi. Tapi benar yes, kita memang banyak kurang banyak lalainya. Yes. Astagfirullah. Masya Allah ya. Kita maknai. Insya Allah sholat kita akan lebih nikmat. Baca Quran kita akan lebih nikmat. Sehingga yang dikatakan sholat itu bisa menyelesaikan segala masalah itu benar-benar Ya benar. gitu. Benar. Ya karena tadi Al-Quran. kita ingat kata Rob tadi. Ya. Betul. Padahal dari kata Rob aja. Belum yang lainnya. Tapi itu pembahasan kita dari ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masih banyak yang banget. Sebenarnya Ustadz kalau perlu kita kita mau bahas apa bedanya antara inna hamdanillah Innal itu. hamda. Kenapa? banyak. Kenapa kok inna atau kemudian nahmaduhu itu kan juga sama maknanya. Banyak banget sebenarnya kalau pengen kita bahas, tapi Waktu kita kayaknya terbatas ini. waktunya terbatas. Jadi Insya Allah sabar. nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Pertemuan yang lain. Dan teman-teman nanti mungkin bisa datang ke PPTK Rosyid karena kita mau ada kajian offline. Masya Ya, Allah. Insya Allah. Kalau Oh iya, atau pertanyaan bisa disampaikan Kok di muncul kolom nih kan? komentar. Enggak, di kolom komentar di bawah gitu ya. Ya. Itu. Dan nanti akan ada majelis offline, majelis takon, majelis sharing. Intinya kita yuk bareng-bareng masuk surga bareng. Insya Allah kita akan rilis pada Ramadan. Amin. Gitu ya. Amin. Siap. Kami dengan teman-teman seniman yang Gusti. Dan mungkin ini ya teman-teman, apapun masalah kita, apapun problem hidup kita, apapun hal-hal yang membuat kita itu pikirannya jadi rusak, solusinya cuma satu. Quranin dulu aja. Quranin dulu aja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.